Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi desain dan kemasan produk. Oke, desain dan kemasan produk ini sangat penting bagi seseorang yang mau menjual produknya. Kenapa? Karena desain dari produk itu sangat-sangat menentukan daya tarik seseorang atau konsumen untuk membeli produk kita. Ya, ini adalah salah satu contoh kemasan-kemasan produk. Mulai dari minuman, sekarang sangat-sangat viral ya. Minuman-minuman mulai dari green tea dan sejenisnya. Nah, ini ada contoh kemasan minuman, kemasan keripik pisang, dan juga donat. Nah, donat ini kan juga sangat digemari ya di lingkungan masyarakat kita dengan bentuk dan unik, topping-toppingnya yang unik ya kan. Nah, kalau kita sudah melihat kemasan yang sangat unik seperti ini, pasti kita penasaran dengan rasa dari produknya, ya kan begitu. Betul nggak kalau kalian sendiri, ya kan? Oke. Selanjutnya kita akan mengetahui dulu apa sih pengertian dari desain produk. Desain produk dapat didefinisikan sebagai generasi ide, pengembangan konsep, pengujian dan pelaksanaan manufaktur atau objek fisik atau jasa, ya kan? Nah, bagian penting dalam membuat konsep desain produk yaitu kita bisa melihat dari bentuknya yang unik yang bisa membuat konsumen itu tertarik untuk membeli produk kita. Kemudian dari teknologi yang digunakan saat membuat desain itu seperti apa, apalagi sekarang teknologi sangat-sangatlah canggih ya. Kemudian keuntungan juga diperkirakan. Jadi keuntungan dari produk kita jika kita membuat kemasan itu unik, bagus ya, dan jangan sampai kita tidak memperoleh keuntungan gitu ya. Oke, kita lanjut. Apakah kalian suka dengan kemasan ini? Coba diperhatikan, ini adalah kemasan minuman yang sangat unik, lucu ya, dalam bentuk botol yang kuat sepertinya ya, tidak mudah tumpah karena ada tutupnya. Nah, kemukakan alasan Anda jika kalian menyukai kemasan ini gitu ya. Oke, dalam membuat desain sebuah produk, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, selera masyarakat. Selera masyarakat itu selalu berubah-ubah ya di setiap saat. Karena itu kita harus peka dan respon terhadap tanggapan akan perubahan selera masyarakat tersebut. Nah, jadi selera masyarakat mungkin saat musim hujan, masyarakat lagi pengen makan apa, mungkin dengan temanya yang berbeda juga gitu ya. Nah, mungkin juga sekarang lagi musim COVID. Nah, jadi kemasan itu atau produk kita itu ada hubungannya dengan memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Nah, dibuat yang lucu-lucu desainnya, mungkin dengan tema yang seperti itu. Atau mungkin ketika lagi musim TikTok, ya kan? Ini kemasan kita ada hubungannya dengan itu. Atau mungkin lagi musim K-pop, ya kan? Atau lagi musim dangdut dan sebagainya. Nah, tema-tema kita bisa mengikuti selera masyarakat yang saat itu lagi mereka sukai gitu ya. Kemudian permintaan pasar. Nah, kita juga harus melihat dari permintaan pasar. Jadi seorang wirausaha itu tidak boleh diam saja ya menunggu, tapi kita harus mencari tahu kepada pasar ini mintanya apa sih, ya kan, keinginan pasar itu seperti apa gitu. Jadi kita harus terjun langsung ke masyarakat atau konsumen sebagai lahan pasar kita, maunya seperti apa, supaya kita bisa menyesuaikan produk kita dan diminati dan laku terjual di masyarakat gitu ya. Kegunaan atau manfaat produk. Nah, jadi tidak hanya kemasan yang bagus saja, tapi juga harus ada kegunaan dan juga bermanfaat produk kita ya, yang kita tawarkan ya. Misalnya kemasan itu
menggunakan tas yang ada pegangannya supaya mudah dibawa gitu ya. Kemudian ada juga kegunaan dari botol yang diperlukan, botol kemasan minuman. Nah, itu bagaimana pemanfaatan dari botol tersebut. Nah, ada tutupnya, ya ada segelnya, ya kan? Seperti itu salah satunya. Nah, kemudian mungkin dari bekas minuman itu kita bisa gunakan lagi untuk membuat pot, ya kan, kemasan-kemasan yang ada di rumah. Mungkin kalau untuk botol yang bisa digunakan berkali-kali, nanti itu kita akan bahas selanjutnya ya. Terus kemudahan atau praktis penggunaan produk. Nah, jadi produk itu kemasan produk kita itu mudah sekali digunakan. Misalnya kalau tutupnya itu mudah sekali dibuka, tidak yang harus menggunakan gunting misalnya, atau pembuka botol yang sulit dibuka gitu ya, atau mungkin kemasan makanan yang susah dibukanya harus pakai gunting gitu, karena keras sekali kalau kita gunakan tangan. Nah, itu ya, itu mungkin lebih dipikirkan lagi kepraktisan dalam kemasan tersebut gitu ya. Terus harga penawaran jangan sampai salah perhitungan ya, karena jangan sampai kita membuat kemasan yang bagus sekali tapi biayanya sangat membengkak sehingga produk kita jual terlalu mahal supaya kita mendapat keuntungan, sehingga tidak laku di pasaran gitu ya. Kemudian pasar yang akan dimasuki. Nah, kita harus juga memperhatikan kerugian karena kita memasuki pasar yang tidak tepat sasaran gitu. Maksudnya gini, kalau kita menjual baju, janganlah terlalu mahal jika kita menjualnya di lingkupan kalangan menengah ke bawah gitu. Jadi kita harus menyesuaikan gitu ya. Oke, kita lanjut materinya. Fungsi kemasan produk. Yang pertama, kemasan produk itu fungsinya sebagai wadah, tempat dari produk kita itu. Kemudian sebagai pelindung supaya tidak rusak, tidak hancur, tidak tumpah dan sebagainya. Kemudian berfungsi juga memudahkan pengiriman dalam pendistribusian. Jika kemasan itu bagus, rapi, kuat, nah dalam pendistribusian pengiriman barang tersebut juga akan aman gitu ya, dalam membawanya juga aman, mudah dibawa gitu ya. Yang keempat, memudahkan penyimpanan. Nah, dalam penyimpanan juga mudah sekali ya, ditaruh di rak gitu ya, atau ditaruh di atas meja dan sebagainya gitu ya. Memudahkan penghitungan. Nah, ini memudahkan penghitungan. Jadi ada berapa tadi? 1 kotak, 2 kotak, atau satu PCS, ini kan, 1 box dan sebagainya, itu untuk memudahkan penghitungan seperti itu. Kemudian sebagai penarik konsumen, ini jelasnya. Jadi kalau kemasan kita bagus, unik, kenapa sih juga konsumen akan tertarik untuk membeli produk kita. Saran, informasi, dan promosi. Nah, dalam kemasan itu juga tertera informasi tentang produk kita, juga menjadi promosi. Misalnya gini, kadang ya kalau adik kalian makan jajan yang kalian tidak tahu jajan itu jajanan apa. Biasanya anak kecil yang lebih up to date tentang jajanan. Ketika kamu melihat bungkus dari makanan itu menarik sekali, kamu pengen coba. Akhirnya kamu mintalah adik kamu untuk membelikan produk tersebut itu ya. Kemudian klasifikasi kemasan produk. Nah, jadi kemasan produk itu ada beberapa jenis ya. Kita akan bahas satu persatu. Kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Nah, yang pertama, sekali pakai, berulang kali dipakai, atau kemasan dapat dipakai lagi, itu ya. Jadi di situ apa ya bedanya ya, berulang kali dipakai sama kemasan dapat dipakai lagi? Sepertinya sama saja di situ ya. Nah, kita akan bahas
sekali pakai itu adalah kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Seperti contohnya aja di sini ada gambar susu. Susu ini kalian pasti pernah lihat susu ini ya, karena merupakan yang terkenal juga. Itu sekali kita selesai minum tidak bisa lagi digunakan, langsung dibuang. Atau contoh-contoh lainnya produk permen, kerupuk ya, ciki-ciki itu langsung dibuang, tidak bisa dipakai lagi. Nah, yang berulang kali digunakan atau dalam bahasa Inggrisnya multi trip, biasanya dikembalikan lagi ke produsen. Jadi kemasan yang setelah kita pakai kita harus kembalikan lagi ke produsen. Ada biasanya seperti itu, kayak botol kecap, botol minuman. Itu biasanya dulu itu kalau ada botol, saya nyebutin merek ya, botol dari kaca, itu mereknya teh botol sosro. Itu biasanya kalau kita membeli, kita harus mengembalikan botolnya atau kita beli juga botolnya gitu. Kemudian kemasan dapat dipakai lagi. Nah, kalau kemasan yang dapat dipakai lagi ini biasanya tidak dibuang, tapi diambil oleh konsumen. Tapi tidak dikembalikan ke produsen ya, tapi diambil oleh konsumen. Biasanya ibu-ibu kita itu ya, wadah-wadah yang masih bisa dipakai itu setelah habis makanannya di dalamnya dipakai untuk alat-alat dapur, misalnya menyimpan gula, menyimpan garam gitu ya. Yuk, siapa ya, biasanya ibunya yang seperti itu. Nah, biasanya ini salah satunya, kalau beli wade buat lebaran habis, nah toplesnya dipakai lagi buat tempat wade yang lain gitu ya. Tapi kita tidak boleh sembarangan ya menggunakan, apalagi kalau kemasan itu dari bahan plastik. Kita harus perhatikan tanda di bawahnya. Nih, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tanda segitiga ini, kalian harus perhatikan yang mana saja yang boleh dipakai berulang kali. Itu nomor 2, 4, dan 5. Ingat itu ya. Jadi tidak boleh sembarangan menggunakan barang untuk kedua kalinya atau beberapa kalinya gitu ya. Oke. Karakteristik berdasarkan struktur sistem kemasan. Kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier dan kuarterner. Ya, kalau kemasan primer ini adalah kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk yang dibungkusnya. Kemasan sekunder ada yang tidak bersentuhan langsung dengan produknya, akan tetapi membungkus produk yang telah dikemas dengan kemasan primer. Berarti setelah kemasan primer barulah dibungkus lagi dengan kemasan sekunder. Nah, sedangkan kemasan tersier dan kuarterner yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Berarti kemasan yang paling luar nih. Ya, ini contohnya. Kemasan primer adalah kemasan kaleng tersebut. Kaleng tersebut dimasukkan lagi ke dus. Nah, dari dus itu ada lagi dus yang isinya dus-dus tersebut. Gitu. Paham ya? Oke. Kalau paham kita lanjut. Jika ada pertanyaan nanti langsung aja ya di kolom komentar. Oke, syarat kemasan produk. Yang pertama harus kuat dan aman. Itu jelas ya. Jadi nggak boleh produk itu dikemas baru dicubit sedikit aja udah bocor. Ya kan, nggak boleh gitu ya. Terus harus terlihat menarik. Itu jelas sekali, harus terlihat menarik. Kemudian praktis ya. Praktis dalam arti mudah dibawa, tidak merepotkan gitu ya. Dari bahan yang mudah didapat. Nah, jadi bahan-bahan dasarnya itu mudah didapat. Kalau bisa bahan itu bisa didaur ulang sehingga tidak menjadi sampah yang bisa merusak lingkungan gitu ya. Terus memiliki nilai lebih. Nah, nilai lebih di sini memiliki fungsi ganda, yang itu tadi, kalau bisa kemasannya itu bisa dipakai lagi sehingga tidaklah dibuang di tempat sampah gitu ya. Kemudian murah. Haruslah murah di sini ya. Dia harus murah karena apa? Jangan sampai nih kita juga bersaing dengan produk lain, kita punya nilai, kita punya harga yang mahal sehingga kita kalah dengan saingan kita. Jangan lupa juga kalau kita bersaing itu jangan hanya menguntungkan saja, tapi juga harus punya produk yang bagus, berkualitas gitu ya.
hal yang harus diperhatikan dalam membuat label produk. Nah, jadi dalam membuat label produk di situ harus kita menyertakan beberapa informasi yang diperlukan, ya. Label tidak boleh menyesatkan. Dalam arti jangan sampai label itu kemasan misalnya isinya pedas, padahal kamu menuliskan di labelnya tidak pedas, original gitu kan. Itu menyesatkan. Ketika orang mau tidak kuat pedas, dia beli yang original, ketika dia makan itu yang pedas. Nah, itu kan menyesatkan sekali ya. Kemudian membuat informasi yang diperlukan. Apa saja informasi yang diperlukan oleh konsumen? Di sini ada nama produknya apa, cap atau mereknya apa, komposisi yang ada di dalamnya, terus neto atau volume bersih dari kemasannya. Biasanya kalau kita mau beli ya, apalagi ada beberapa produk yang sama, biasanya kan kita lihat dari berat bersihnya barang produk yang kita beli. Contoh aja, saya mau beli sabun cuci piring gitu kan. Nah, ada merek A, merek B, merek C. Nah, dilihat aja ini berapa harganya, dilihat. Kalau ini harganya lebih murah, dilihat dulu kemasannya isinya berapa gitu. Kalau ibu-ibu gitu ya, murah kalau isinya lebih banyak. Yang ini yang bermerek misalnya, ya saya mending yang bermerek tapi harganya sama gitu. Oke, terus biasanya juga harus ada nomor registrasi dari Dinas Kesehatan gitu ya, BPOM dan sebagainya. Terus ada kode produksinya juga di situ ya. Terus yang paling penting adalah informasi kadaluarsa. Jadi harus ada informasi kadaluarsa, apalagi kalau itu makanan yang langsung dimakan ataupun minuman gitu ya. Apalagi kalian juga kalau membeli barang-barang itu harus diperhatikan juga kadaluarsanya. Jangan beli-beli saja, nanti pas dimakan juga nggak dilihat dulu kadaluarsanya, langsung dimakan aja, bahaya ya. Oke, kita lanjut tugas. Nah, dari penjelasan saya, jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya, bisa japri saya atau di kolom komentar atau kita di classroom ya. Nah, untuk tugasnya silakan kalian membuat observasi terhadap konsumen yang ada di sekitar Anda saja. Boleh tetangga, boleh bapak, ibu, kakak, nenek, atau tetangga-tetangga yang ada di sekitar kalian. Boleh tante, paman, siapa saja. Informasi tentang kemasan dari beberapa produk. Kalian bisa membawa beberapa contoh kemasan produk. Apakah produk tersebut disukai oleh mereka sebagai responden kalian ya. Nah, berikut saya berikan beberapa pertanyaan yang harus kalian sebentar. Itu. Ya, jadi ada beberapa nama yang harus kalian tanyakan kepada responden. Yang pertama, nama responden, kemudian usia responden, pekerjaannya, jenis kemasan yang kalian tawarkan, yang mana yang mereka pilih ya. Terus alasan memilih jenis kemasan itu kenapa? Nah, menurut mereka syarat kemasan yang baik itu apa? Apa saja syarat kemasan yang baik? Alasannya kenapa kemasan yang baik yang mereka pilih itu? Dan kalau ada keterangan lainnya boleh ditambahkan. Gitu ya, saya pengen ada beberapa responden, mungkin minimal 5. Kalau lebih banyak lebih baik. Nanti kalian bisa menyimpulkan. Oke, apakah pemilihan kemasan itu berpengaruh terhadap usia, pekerjaan, atau jenis kelamin? Gitu ya, saya pengen kalian nanti terakhir kalian menyimpulkan seperti itu. Oke, bisa. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ya. Oke, sekian pertemuan kita. Semoga bermanfaat ya. Di dalam diri kita ada kekuatan hebat, jadi percayalah pada diri Anda sendiri. Oke, semangat menjalani hidup, semangat dalam belajar, semangat menggapai impian kalian, menggapai cita-cita kalian, semoga tercapai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.